membahas tentang sistem pencernaan, di mana pengertian dari sistem pencernaan yaitu pemecahan zat makanan dari molekul kompleks ke molekul yang lebih sederhana melalui kelenjar-kelenjar pencernaan dan organ-organ pencernaan. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan terjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang dilakukan tanpa menggunakan enzim-enzim, seperti pencernaan yang dilakukan oleh mulut, yaitu dilakukan oleh gigi dan lidah. Lalu pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim, seperti di lambung ada enzim lipase, dan di usus juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, berdasarkan letak, pencernaan dapat dibagi atas dua, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler, di mana pencernaan ekstraseluler adalah pencernaan yang dilaksanakan di luar sel, karena makanan tersebut belum terpecah secara sederhana. Sedangkan pencernaan intraseluler yaitu pencernaan yang dilakukan di dalam sel karena sudah dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan, yaitu makanan akan masuk ke dalam mulut lalu akan diolah oleh gigi dan lidah secara mekanis, lalu dibantu oleh kelenjar ludah secara kimiawi. Lalu setelah makanan halus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus menuju ke lambung. Di lambung makanan akan dicerna secara kimiawi, lalu akan dibawa ke usus halus. Di usus halus terdapat enzim-enzim yang akan mencerna makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa diserap di dalam usus halus. Di bagian ileum dibagikan ke seluruh tubuh, lalu sisanya akan dibawa ke usus besar, di mana usus besar berfungsi untuk menyerap air yang ada di sisa-sisa makanan tadi, lalu akan dibuang hasil dari pembuangan tersebut ke anus. Selanjutnya yaitu pencernaan yang terdapat di mulut, di mana pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu kimiawi dan secara mekanis. Secara mekanis akan dibantu oleh gigi-gigi. Gigi yang pertama yaitu gigi taring. Gigi taring itu berfungsi untuk mencabik makanan. Gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan atau mengunyah makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi yang lebih halus lagi. Lalu dibantu oleh lidah untuk mengatur jalannya makanan dan untuk membantu menelan makanan, di mana lidah juga merupakan indikator perasa, yaitu di belakang sini itu terasa oleh pahit, di depan yaitu manis, dan di samping sini adalah asam, lalu di samping sini ada asin. Di sini asam, lalu di sini asin. Setelah itu akan dibantu juga oleh kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah ini akan menghasilkan enzim betialin, di mana ia akan memecah tepung menjadi glukosa atau maltosa. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus, di mana di dalam esofagus ini tidak terjadi pencernaan secara mekanik atau secara kimiawi. Namun di dalam kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak melebar, menyempit, dan mendorong, yang berfungsi untuk menggerakkan makanan, ini adalah makanan, ke dalam lambung. Selanjutnya yaitu makanan dari kerongkongan akan masuk ke dalam lambung, di mana lambung terbagi atas tiga, yaitu di sini adalah bagian kardiak, lalu di sini adalah bagian fundus, lalu di sini adalah bagian pilorus. Di mana di dalam lambung ini akan terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Lalu pencernaan kimiawi akan dibantu oleh enzim pepsin, di mana akan mengubah protein menjadi pepton.
lalu akan dibantu oleh enzim renin, yaitu akan mengubah kasinogen menjadi kasein. Setelah itu ada HCl atau asam lambung untuk mencerna makanan menjadi lebih halus lagi. Lalu akan dibantu oleh gerakan mekanik, yaitu gerakan peristaltik, di mana gerakan peristaltik adalah gerakan membesar, mengecil untuk mengubah makanan menjadi yang halus lagi untuk bisa masuk ke dalam usus halus. Setelah melalui lambung, makanan akan dibawa ke usus halus, di mana akan dicerna di dalam duodenum atau usus 12 jari. Lalu setelah itu ada jejunum atau usus kosong. Lalu di sini ada ileum atau usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan ini makanan akan diserap dari yang sudah menjadi yang lebih sederhana. Selanjutnya di dekat usus ini ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim, lalu ada empedu yang berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Di sini ada enzim usus halus, yaitu yang pertama ada maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, lalu ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Lalu ada enterokinase, yaitu mengubah dari tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya ada enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada peptidase, yaitu merubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya ada enzim sukrase, yaitu mengubah glukosa menjadi fruktosa dan glukosa, di mana glukosa, galaktosa, glukosa, tripsin, gliserol akan diserap oleh usus penyerapan, yaitu ileum. Setelah dari usus halus, makanan akan dicerna ke usus besar, di mana usus besar ini memiliki bagian-bagian, yaitu kolon undescendris, lalu kolon transversum, lalu ada kolon descendens, lalu yang bagian akhirnya yaitu ada rektum, lalu sisanya akan keluar ke dalam anus. Lalu ini adalah umbai cacing, yaitu tambahan usus buntu atau umbai cacing, yaitu tambahan dari usus besar ini. Di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, namun di dalam usus besar ini sisa-sisa air pada sisa makanan atau akan dicerna menjadi fases, diserap airnya melalui usus besar ini, akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membuat sisa makanan tersebut menjadi busuk, lalu akan dikeluarkan ke dalam anus. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama ada appendicitis, di mana appendicitis merupakan peradangan usus buntu yang terjadi karena infeksi bakteri dan menumpuknya makanan-makanan atau sisa makanan yang kecil yang masuk ke dalam usus halus atau umbai cacing. Selanjutnya ada diare. Diare adalah seperti mencret, gangguan penyerapan pada usus besar. Gangguan penyerapan akan menyebabkan air tidak bisa terserap oleh usus besar yang menyebabkan fases atau zat sisanya menjadi lebih cair.
Yang ketiga yaitu kolik. Kolik adalah kontraksi dinding otot lambung dan usus yang terlalu cepat yang menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Lalu ada peritonitis, yaitu luka atau radang yang terjadi pada lambung dikarenakan oleh asam lambung yang terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Selanjutnya yaitu ada sembelit, yaitu kesulitan buang air besar, yaitu ketika terjadi penyerapan air yang sangat banyak oleh usus besar sehingga fases menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan yang pada manusia, baik dari saluran-saluran pencernaan hingga ke dalam penyakit yang diderita oleh manusia pada sistem pencernaan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.